Itu loh, itu bedanya. Jadi aya we jalan teh, saya kasih tahu aja, aya we jalan. Selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Karena hubungan doa, anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi, ketika dia membuka ikan, maka di nasi, di ikan, di sambal, itu yang tergambar adalah ibunya. Nah, kemudian melahirkan apa? Melahirkan kerinduan. Mereka yang lahir tahun 70-an, mungkin kalau yang ibunya ada, kenapa sangat pengen pulang mudik lebaran? Hanya untuk apa? Pengen makan lodeh ibu. Pengen makan sangu akel ibu. Pengen makan rendang ibu. Pengen minum air teh ibu. Dan sampai sekarang nuansa itu nggak bisa hilang. Maka beruntunglah bagi seorang ibu yang bisa masak dan bisa memasak bagi anaknya. Kenapa? Karena anaknya suatu saat akan ada sesuatu spiritual yang dia tidak bisa melupakan dan ingin bertemu. Ini penting. Nah, saya tidak berarti. Nah, kemudian apa yang didapat oleh anak-anak kita hari ini? Jajanan di sekolah. Kita tanya, yang jualan makanan itu di pikirannya apa? Doa untuk yang memakannya atau keuntungan yang ingin didapatkan? Karena keuntungan yang didapatkannya, mereka nggak berpikir kesehatan yang memakannya, pertumbuhan yang memakannya. Yang mereka pikirkan hanya satu, ada untung enggak dari yang dia jual. Maka anak kita sudah menjadi bagian dari yang dieksploitasi untuk sebuah kepentingan materialisme. Dan kita jangan mengorbankan anak-anak kita karena ini. Kenapa? Masa pertumbuhan mereka tidak akan pernah terulangi lagi. Penyesalan itu nanti. Yang berikutnya adalah sifat tegas. Hari ini orang tua tidak memiliki sifat tegas pada anak-anaknya. Orang tua kalah oleh anaknya. Dia kalah. Tidak tega. Saya selalu berulang-ulang, saya ini sering ditampar, saya ini sering dipukulin pakai sapu, saya ini sering dibanjur pakai air, saya ini kalau lagi malas baca maka bapak saya ngambil ember, kemudian kaki saya dimasukin ke ember, dikasih buku harus dibaca. Sadis. Kemudian tedai ke masjid diciwit. Ternyata keras itu, tegas itu melahirkan memori yang indah sampai hari ini. Kita berpikir andai kata waktu itu tidak mendapatkan ibu yang koret, tidak mendapatkan bapak yang tegas, saya tidak mungkin seperti hari ini. Bayangkan dengan ibu yang sekarang sudah ekonominya rendah, anaknya menekan. Maka ibu hutangnya bertumpuk. Ini harus selesai, kelas ini harus dipotong. Dengan cara apa? Program makan bergizi, itu solusi. Tetapi program makan bergizi yang dikeluarkan subsidi bagi negara, oleh negara, per siswa dalam setiap hari. Tidak akan berarti kalau budaya jajan, anak sekolah tidak berubah. Kenapa? Dua-duanya jebol. Duit negara jebol, duit keluarga jebol. Saya ingin apa? Ketika negara jebol duitnya, maka keluarga harus aman duitnya. Maka program menabung itu menjadi bagian solusi untuk masa depan. Gurunya harus tegas. Orang tuanya harus tegas. Kenapa? Harus punya masa depan. Negara itu kan, kenapa misalnya saya mendorong infrastruktur harus selesai, sekolah harus selesai, puskesmas harus selesai, rumah sakit harus selesai, semua harus selesai. Karena harus ada batas waktu di mana kita tidak ngomong itu lagi.
Harus ada batas waktu, kita tidak bicarain jalan lagi. Ada batas waktu, tidak ngomongin rumah sakit lagi. Ada batas lagi, kita tidak ngomongin puskesmas lagi. Ada batas waktu, tidak ngomongin sekolah lagi. Ada batas waktu, kita harus mulai berinvestasi. Berinvestasi untuk apa? Ekspansi. Jawa Barat, sawahnya hilang. Tetapi kita harus tetap punya sawah. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Papua. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Kalimantan. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Sumatera. Sawah kita di mana? Bisa jadi Sulawesi. Kenapa? Kebutuhan pokok adalah hal yang mendasar. Pemimpin harus mulai ekspansi itu. Gak bisa terus-terusan begini. Belum tentu keadaan kita seperti ini terus. Nah, ini kan harus dirumuskan dalam kerangka ke depan. Sehingga di mana peran gerakan perempuan dalam PKK ini? Pertama, ini saya sampaikan ke Bupati Wali Kota sudah tetapkan, Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? Seremonial aksesoris. Bagaimana? Tidak lahir dari substantif. Dipaksa. Bulurah kernaon itu bulurah. Kayak wangi aya penilaian. Meni sibuk abdi teh. Kumaha ieu teh? Habis penilaian, Ibu Lurah latihan pidato. Bu Lurah itu sibuk oleh latihan pidato. Ibu-ibu latihan lampak sekar. Ibu pokoknya nangke kudu kanilai ke Ibu Bupati. Kita ayah Ibu Gubernur, gubernurna insan boga. Sibuk, jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil, stuntingnya harus menurun, kebersihannya bukan Bu. Sibuk menerima istri pejabat. Yang stres itu bukan bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, bukan. Yang stres itu takut istri pejabatnya tidak puas. Engke jadi juara. Dan saya juga tahu Pak, ada sentimen politik dalam seperti ini. Sanajan juara begitu bupatina tersepen kalurahan, tong si eta mah goblok ngelawan ka aing. Jujurlah. Halus wali kota halus, gubernur tersepen tong dibere juara si eta mah coret. Jujur, politis enggak, saya enggak mau begitu. Kenapa? Begitu nges jadi juara, berena piala hungkul. Diomongkeun di si goblok cenah. Hayam beak dalapan. Aing beak waktu dibere piala hungkul. Enggak, saya enggak mau begitu. Jadi, konsepsinya adalah substantif. Karena konsepsinya substantif, saya hanya akan menerapkan 2 kategori. Akan saya pilih 3 desa istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat dalam setiap tahun dan 3 kelurahan istimewa di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan. Moal diberi duit. Cocok tak? Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 300 juta dalam bentuk program pembangunan. Juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan. Program. Sehingga saya ingin, bagaimana standarisasinya? Ya saya mau nurunin lembaga riset. Nanti yang nilainya bukan Ibu PKK, yang nilainya adalah lembaga riset. Nanti dia bagaimana keberhasilannya, bagaimana keberhasilan menekan angka kemiskinannya, keberhasilan menekan angka gizi buruknya, keberhasilan sanitasi lingkungannya, keberhasilan keluarga berencananya, keberhasilan peningkatan ekonominya, keberhasilan menekan rasio GDP rasionya, semuanya lengkap. 10 program PKK itu akan menjadi standarisasi penilaian secara independen. Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ditampilkan dengan kepala desanya. Ditampilkan dengan ibu PKK-nya aku aing. Setuju nggak? Diumumin di TikTok. Inilah desa terburuk di Provinsi Jawa Barat. Ini kepala desanya, ini ibu ketua PKK desanya, ibu ketua PKK kecamatannya, dan ibu ketua PKK kabupatennya. Asupkeun ku aing. Gagal pembinaan anak. Kalau hanya yang bagus saja, Pak, ini kesalahan kita. Ini termasuk, mohon maaf kepala daerah, jangan sekali-kali Anda mimpin apel, terus nu apel na kurang, terus nyarekan ulah. Naon sababna nu ngeunah mah nu teu apel. Go.
Telat untuk yang apelnya telat dicorekan. Bagaimana ASN ini pengabdiannya? Cek nu apel teh aing mah jaba datang pang isukna. Jaba dicarekan nu ngantanah mah teu apel lagi. Nah, jadi setiap instansi itu unit kerja nanti diumumkan pegawai terbaik dan pegawai terburuk kinerjanya. Di seluruh setiap unit kerja umumkan di TikTok. Pegawai yang terrajin dan pegawai yang termalas. Umumin. Pegawai yang poligami umumkan di TikTok. Kenapa saya dendam banget sama yang poligami yang poligami pegawai negeri? Dendam Pak, teu sopan ka gubernur. Aing hiji ge encan sia nyanung. Ya, jadi ini kerangkanya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Kesatuan Gerak PKK dan Provinsi Jawa Barat akan ngasih stimulus buat PKK desa Pak di seluruh Jawa Barat, tetapi difokuskan untuk kebersihan dan penanganan stunting. Tuh, jadi insya Allah tidak akan capek Pak, insya Allah ya. Dan terakhir saya pesan ke PKK, jangan sekali-kali kita tiap hari nyeramahin ibu-ibu di desa tentang pembinaan keluarga, tentang anak, hari anak soranganna ditinggalkan. Kita harus perhatian pada anak-anak, perhatian, harus dikasih ASI. Mana yang kita mere susu? Bikin ka bapak nawai, budakna tara dibere. Nah, sehingga dan terakhir buat kebijakan pegawai perempuan boleh membawa anaknya ke tempat kerja. Siapkan di setiap kantor tempat ruang bermain anak. Kenapa? Penting Pak. Nggak penting Pak. Nanti anaknya dititipin kan ini, nak kauana jangan. Bawa. Saya memberikan contoh bagaimana anak tuh nempel ikut kemanapun. Ya, lebih baik anak nempel kemanapun daripada nungorak nempel kemanapun. Untuk itu saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga buka puasa di Depok membawa kebahagiaan dan semoga APBD yang dikeluarkan terganti lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Well.